Gerbang Selatan Kota Nanyuan. Pada saat ini, melihat juru mudik rangka yang dengan paksa menghentikan Saroye dan kelompoknya, semua orang bingung, merasa ada sesuatu yang tidak baik, dan merinding di sekujur tubuh mereka. Sebab, kunjungan Kaisar Agung Blood Python bersifat mengancam, sangat mendominasi dan sombong, serta postur tubuhnya yang tidak damai, seolah sedang membalas dendam. Apakah ini ada kebencian satu sama lain? Untuk sesaat, banyak orang yang jantungnya berdebar-debar, merasa tidak enak, dan mundur secara diam-diam. Jika terjadi konflik antar ahli setingkat kaisar pasti akan menimbulkan fluktuasi yang besar dan menimbulkan akibat yang mengerikan. Saat ini, di gerbang kota, hampir semua orang tidak berani bergerak. Mereka semua memandang dengan gugup ke beberapa orang di ruang terbuka di depan, menunggu perkembangan situasi. Bahkan rombongan penjaga kota di gerbang kota ragu-ragu dan tidak berani maju untuk bertanya. Meskipun mereka milik istana tuan kota, mereka adalah penjaga kota dengan status paling rendah. Baik itu Kaisar Python darah dari masyarakat tengkorak dan tulang atau klan Komodo, mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti jika mereka tidak sengaja mati di sini. Tuan kota pemerintah tidak akan pernah putus satu sama lain karena beberapa dari mereka. Aturan laut semesta sangat kejam. Semut tidak punya hak asasi manusia. Berdengung. Di atas gerbang kota, benteng mekanik burung King Luan juga tergantung di udara, mengunci tempat ini. Di benteng mekanis, seorang kaisar sulung dengan dua tanduk, sepasang mata emas, dan kulit biru berdiri di sana, dikelilingi oleh sekelompok orang. Melalui persepsi benteng mekanik, semua orang menatap sosok di ruang terbuka di depan mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah. Tuan Lanli, mengapa Kaisar Python darah ingin bertarung dengan pihak lain? Ini adalah gerbang Nanceng. Apakah kita ingin campur tangan? Seorang wanita anggun dengan sepasang mata ungu tua mengerutkan kening dan berkata tinggi. Panas, tapi momentumnya cukup dahsyat. Benteng mekanik King Luan ini dikendalikan oleh Lanli, yang berada di bawah komando istana tuan kota. Orang ini juga sangat terkenal di kota Nanyuan. Dia baru saja menjadi kaisar awal dua zaman yang lalu dan merupakan bintang yang sedang naik daun di kota Nanyuan. Tidak masalah. Lanli, yang memiliki kulit biru di sekujur tubuhnya, berdiri di sana dengan mantap. Melalui formasi kota Nanyuan yang dihubungkan oleh benteng mekanik burung King Luan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak kaisar di sekitarnya memperhatikannya. Tempat ini, pembunuhan acak antar orang biasa dilarang di kota Nanyuan, tetapi pertarungan antar kaisar umumnya tidak terlalu ketat, apalagi lawan masih berada di luar gerbang kota. Lanli menyipitkan matanya, Kaisar Python darah berada di luar gerbang kota. Jika Anda menghentikan lawan, apakah Anda takut akan terjadi perkelahian? Lagi pula, jika Anda bergerak di dalam kota Nanyuan, Anda masih akan diblokir jika ada terlalu banyak pergerakan, tetapi berbeda di luar kota. Bahkan jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Anda tidak akan mudah diblokir. Namun, klan Komodo itu bergengsi. Sekalipun hanya Komodo biasa, pasti akan mendapat masalah jika mendapat masalah. Masyarakat tengkorak dan tulang bukanlah orang bodoh, jadi mengapa mereka gegabah saling berhadapan? Ada hal lain yang terjadi di sini. Apa rahasianya? Lanli menatap ruang terbuka di depannya, samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tidak masalah, mari kita tunggu dan lihat bagaimana situasinya berkembang sebelum mengambil keputusan. Sejak pertama kali Saroye dan yang lainnya tiba, Lanli telah melaporkan informasi tentang Qin Chen dan yang lainnya, termasuk kaisar dan orang kuat yang tidak dikenalnya. Komodo, klan binatang dan rumah tuan kota tentu saja perlu memperhatikan dan mengajukan. Di gerbang Nanceng, setelah Kaisar Python darah mendarat, matanya langsung tertuju pada Rona di belakang Qin Chen. Wukong Ye ada pada orang ini. Ditatap oleh mata Kaisar Python darah, Lorna merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Seluruh tubuhnya membeku, dan pikirannya langsung menjadi kosong. Kaisar Python darah mencibir dua kali, lalu menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan Saroye. Menatap Saroye, dia secara alami tidak berani sombong. Dalam informasi Black Ten, binatang Komodo ini memanggil orang ini dengan sebutan Tuan. Bagaimana mungkin orang yang bisa dipanggil Tuan oleh binatang Komodo menjadi orang biasa?
Jadi wajar saja dia harus berhati-hati. Kemampuan bersembunyi yang kuat. Menatap Qin Chen, murid Kaisar Piton Darah sedikit menyusut, karena tidak peduli bagaimana dia memandang Qin Chen, dia tidak bisa merasakan budidaya Qin Chen. Tingkat kultivasi sepertinya belum maju. Karena di Qin Chen, dia tidak merasakan aura orang superior yang keluar dari alam semesta untuk bertarung. Sebaliknya, dia sangat damai. Ini menyusahkan. Menghadapi orang kuat tak dikenal, Kaisar Blood Python secara alami tidak berani terlalu ceroboh, bahkan jika kota Nanyuan adalah wilayah masyarakat tengkorak dan tulang miliknya. Siapa Anda, Tuan? Mengapa Anda menghentikan saya? Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah? Melihat jalannya ke kota diblokir, wajah Saroye menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Ledakan. Aura samar keluar darinya, menyapu seperti badai. Di masa lalu, jika ada yang berani menghalangi jalan seperti ini, dia akan menjadi pemarah dan kasar. Namun sebelumnya, orang dewasa mengirim pesan kepadanya untuk membujuk orang lain dengan kebajikan, jadi dia sangat pendiam. Kalian berdua, seharusnya kalian yang menyebabkan masalah, kan? Kaisar Blood Python menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen dan Saroye. Aku, masyarakat tengkorak dan tulang, tidak bermusuhan dengan kalian berdua. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian berdua, tahu kenapa kalian berdua ingin mengambil tengkorakku dengan paksa sebelumnya. Haruskah kalian berdua memberiku penjelasan dari Skull and Bones Society? Kaisar Piton Darah akan menghentikan lawannya. Pada saat ini, terjadi ledakan diskusi dan keributan di lapangan. Kedua orang ini agak berani jika berani menyentuh masyarakat tengkorak dan tulang. Meskipun lawannya berasal dari klan Komodo, dia adalah orang luar. Dan masyarakat tengkorak dan tulang adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan. Dia bukanlah master yang mendominasi dan sombong, dia mengandalkan kekuatan, dan dia tidak akan naik ke puncak tanpa kekuatan. Tentu saja, kita harus menemukan tempat kita. Bunuh kalian dari Skull and Bones Society. Sentuh mangsamu. Saroye melirik ke arah Qin Chen. Melihat Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan sepertinya membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dia langsung mencibir ke arah Kaisar Piton Darah dan berkata, "Apa? Kita akan melakukannya nanti. Apakah Anda masih ingin mendengarkan asosiasi tengkorak dan tulang Anda? Ini hanya masalah membunuh beberapa semut. Bunuh saja mereka jika Anda mau. Apakah Anda memerlukan alasan lain?" Desis. Tiba-tiba ada hembusan udara di sekelilingnya. Benar saja, klan Komodo begitu sombong dan mendominasi. Katakan saja pada wakil presiden masyarakat tengkorak dan tulang Blood Python untuk keluar. Nada yang keras, wajah Kaisar Piton Darah membeku, darahnya melonjak, dan dia tidak bisa tidak terlihat sangat jelek. Dan percakapan di sini secara alami menyebar dengan cepat. Pergerakan di gerbang kota Nanyuan sebenarnya telah lama melanda kota Nanyuan, dan banyak kaisar telah memperhatikan tempat ini. Saya bisa membunuh jika saya mau. Apakah Anda memerlukan alasan lain? Kata-kata Saroye didengar oleh semua kaisar yang membayar di kota Nanyuan. Sangat mendominasi. Menarik, ini tidak memberikan wajah apapun pada tengkorak dan tulang. Meskipun klan Komodo kuat, ia tidak terkalahkan. Ini hanyalah Komodo biasa. Beranikah kamu begitu sombong? Para kaisar ini terkejut dan bahagia. Mereka tentu saja tidak mau membiarkan mereka pergi berperang dan membunuh. Tetapi melihat konflik antara masyarakat tengkorak dan tulang dan kaisar baru di kota Nanyuan, banyak kekuatan dan kaisar hanya menonton pertunjukan. Belum lagi betapa bersemangatnya saya. Pada saat ini, di loteng dekat gerbang selatan kota Nanyuan, Presiden Masyarakat Tengkorak dan Tulang Zuo sedang duduk di sini, memandang jauh ke depan melalui loteng. Dia pasti tidak akan maju dengan mudah untuk menghindari masalah. Dia hanya akan mengendalikan situasi dari belakang. Dia hanya akan maju kecuali dia menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Kaisar Piton Darah. Pada saat ini, dia secara alami mendengar percakapan antara Saroye dan Kaisar Piton Darah. Nadanya keras sekali. Kata-kata Saroye sama saja dengan mempermalukan wajah masyarakat tengkorak dan tulangnya. Pada saat ini,
Mata Presiden Zuoskul berbinar, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sebuah tanda muncul di tangannya, dan banyak informasi dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Menurut informasi dari Paviliun Abadi, tidak ada anggota muda penting dari klan Komodo yang bernama Yerosa. Jadi, Yerosa ini hanyalah anggota biasa dari klan Komodo. Mata Guildmaster Zuogu berbinar. Paviliun Abadi adalah salah satu kekuatan utama di Laut Kosmik. Kekuatan mereka tersebar di seluruh Laut Kosmik, dan mereka juga memiliki cabang di kota Nanyuan. Banyak kekuatan akan membeli informasi dari Paviliun Wangu, dan Paviliun Wangu juga jujur dan jelas harganya, dan tidak akan menyembunyikan apapun karena identitas pembelinya. Bagaimana mungkin inti dari marga Komodo yang sebenarnya mau menyebut marga lain sebagai dewasa? Mungkin Komodo ini bukan hanya anggota marga Komodo biasa, tapi bahkan belum tentu dia pernah menjadi anggota marga Komodo biasa. Diusir dari klan. Presiden Zuoskul menyipitkan matanya dan segera mengirim pesan kepada Kaisar Piton Darah. Blood Piton, wilayah masyarakat tengkorak dan tulang saya diperoleh dengan membunuh, dan reputasi kekuatan gelap juga diperoleh. Dengan membunuh, jika Anda tidak memberikan muka, mari kita lihat seberapa mampu pihak lain. Cari tahu detail pihak lain, tapi jangan gegabah. Presiden Zuoskul mengirimkan pesan, menatap kota dengan dingin. Gerbang di kejauhan, mata dingin. Gerbang kota. Mata Kaisar Piton Darah penuh dengan keganasan. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Jika dia menahannya lebih lama lagi, dia akan diejek oleh seluruh kota Nanyuan. Ledakan. Pada saat ini, aura Kaisar Agung menyapu lagi, dan sekelompok pria berbaju hitam mengikuti Kaisar Agung. Wakil Presiden Lipan, itu mereka. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar Lipan, dan selain Kaisar Lipan dan lainnya. Ada lebih dari selusin orang kulit hitam yang nyawanya diselamatkan oleh Qin Chen. Setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya dari kejauhan, dia buru-buru berbicara. Inilah Lipan. Kaisar Piton Darah sangat gembira. Pada saat yang sama, dia kebetulan menerima perintah dari Presiden Zuoskul, dan dia tiba-tiba meledak menjadi keganasan yang tak ada habisnya. Oke. Kaisar Blood Piton mengangkat tangannya, dan sebuah pedang langsung muncul di tangannya. Saya ingin melihat betapa kuatnya Anda, beraninya Anda tidak menganggap serius masyarakat tengkorak dan tulang saya. Kaisar Piton Darah tiba-tiba menyerang Saroye dan Qin Chen. Bab 5767. Monster yang memikat hati. Setelah menerima perintah dari Presiden dan melihat dukungan Lipan, Kaisar Piton Darah tidak lagi merasa khawatir, dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya yang terpendam meledak pada saat ini. Ledakan. Nafas seorang kaisar yang menakutkan keluar langsung dari Kaisar Piton Darah. Dalam sekejap, aura Kaisar Ular Piton Darah tiba-tiba meletus, dan asal-muasal kaisar di tubuhnya sudah membara. Bagaimanapun, Saroye berasal dari klan Komodo, yang tentu saja membuat Kaisar Ular Piton Darah itu sangat waspada segera setelah dia mengambil tindakan. Kecuali tidak menggunakan tubuh utamanya, Kaisar Blood Piton telah melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Hancurkan. Pedang berdarah di tangan Kaisar Ular Piton Darah berubah menjadi bayangan dan menyapu, langsung menembus aura langit dan bumi yang tak ada habisnya. Dan mendatangi Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap dengan konsepsi artistik abadi memotong segalanya. Niat pedangnya bergulir, menutup kekosongan, dan telah sepenuhnya mengunci Qin Chen di depan. Dia bisa merasakan aura klan Komodo, dan dia adalah kaisar tingkat puncak pada tahap awal, tetapi dia tidak bisa merasakan aura Qin Chen sama sekali, jadi karena ini adalah ujian. Dia menyerang Qin Chen segera setelah dia mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh umat manusia yang disebut Saroye sebagai orang dewasa. Ini juga perintah Presiden. Namun, sebelum pedangnya mengenai Qin Chen, ekspresi Saroye berubah drastis dan dia bergerak tiba-tiba. Mencari kematian. Ekor besar Saroye yang seperti gunung menggesek dengan keras. Di tengah ledakan sonik yang dahsyat, tiba-tiba ia berubah menjadi bayangan seperti guntur dan bertabrakan dengan pedang berdarah di tangan Kaisar Piton Darah. Ledakan. Di tengah raungan yang menakjubkan, Kaisar Piton Darah dan Saroye mundur pada saat yang sama. Ekor kuat Saroye sebenarnya terbelah menjadi banyak sisik,
dan bekas darah merembes keluar mata telanjang. Saroye menatap Kaisar Blood Python di depannya dengan sungguh-sungguh. Dalam satu pukulan, dia terluka. Meskipun dia hanyalah Kaisar Puncak awal, hal yang paling menakutkan tentang klan Komodo adalah tubuh mereka yang menakutkan. Serangan dengan level yang sama sulit untuk merobek baju besi mereka yang kuat, itulah sebabnya mereka memiliki reputasi bergengsi di alam semesta laut. Tapi dengan gerakan itu sekarang, tubuhnya terkoyak oleh serangan Kaisar Piton Darah, dan ada juga guncangan jiwa yang mengerikan mengalir ke pikirannya di sepanjang titik serangan. Jika bukan karena klan Komodonya, jiwa itu ulet itu adalah Kaisar Puncak tahap awal biasa, jiwanya mungkin tersebar. Kekuatan aturan tingkat kekacauan, serangan tingkat puncak awal. Saroye memandang Kaisar Piton Darah dengan dingin. Dia bisa melukai dirinya sendiri, menunjukkan bahwa meskipun Kaisar Piton Darah di depannya juga merupakan Kaisar Puncak tahap awal, dia berada di jalan aturan tertentu. Di atas pemahamannya, dia telah mencapai batas wilayahnya, dan juga mengandung serangan kehendak jiwa yang ekstrim. Tidak heran orang ini bisa mencapai ketenaran yang begitu besar di kota Nanyuan di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa. Komodo benar-benar merepotkan. Hati Saroye menjadi serius, dan Kaisar Piton Darah semakin merasa pusing melihat Komodo. Pada serangan sebelumnya, dia telah menggunakan keahlian uniknya. Seorang kaisar biasa dengan level yang sama akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati cedera kecil. Ini membuatnya bagaimana tidak sakit kepala. Bunuh. Setelah melewatkan satu pukulan, Kaisar Piton Darah meraung dengan marah dan datang untuk membunuh lagi. Saroye juga meraung marah, dengan niat membunuh yang mendidih di pupil emas gelapnya, naik ke langit. Jika Sang Master diserang di depannya, bukankah evaluasi Sang Master terhadap dirinya sendiri akan sangat berkurang? Dalam kemarahan, kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Tiba-tiba, ledakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya pedang yang menakutkan memenuhi dunia. Satu sisi adalah orang kuat dari klan Komodo, dan sisi lainnya adalah wakil presiden masyarakat Tengkorak dan Tulang, salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Meskipun kedua belah pihak berada pada level yang sama, mereka berimbang untuk sementara waktu. Luar biasa, mereka bilang klan Komodo memiliki pertahanan yang luar biasa dan tidak terkalahkan di level yang sama. Sekarang setelah saya melihatnya, itu memang pantas. Kota Nanyuan penuh dengan orang-orang kuat. Kaisar Piton Darah bisa menonjol di antara mereka kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan dan menjadi wakil presiden masyarakat Tengkorak dan Tulang telah mengandalkan pembunuhan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin ada tidak kurang dari 10 kaisar kuat yang tewas dalam operasi pembunuhan yang dipimpin oleh Kaisar Piton Darah. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Nayarosa. Reputasi klan Komodo sebagai orang yang kuat memang pantas diterima. Pertarungan antara kedua belah pihak diperhatikan oleh banyak ahli tingkat kaisar di kota Nanyuan, dan mereka semua diam-diam berseru. Pada saat ini, Saroye dan Kaisar Piton Darah telah menembakkan api yang sebenarnya, dan kedua belah pihak telah berubah menjadi tubuh asli mereka. Di satu sisi adalah ular Piton Darah yang agung, dan di sisi lain adalah binatang bintang kosmik yang tertutupi bersisik seperti binatang buas purba. Mereka saling berhadapan dengan warisan dan garis keturunan yang paling kuat. Dapat diperkirakan bahwa seiring semakin mendalamnya pertarungan antara kedua belah pihak, Kaisar Blood Python, yang telah mencapai batas Kaisar Puncak awal, sebenarnya secara bertahap ditekan pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari klan Komodo, pada level yang sama, mereka sama sekali tidak takut pada klan lain. Seberapa mampukah ras manusia yang dia sebut dewasa? Matanya waspada. Pada awalnya, mereka semua mengira Saroye hanyalah binatang Komodo biasa. Namun sekarang tampaknya pihak lain dapat menekan orang yang telah membangun pijakan di kota Nanyuan dengan pembunuhan tanpa akhir tanpa mengungguli Kaisar Piton Darah dalam budidayanya kaisar. Blood Python jelas tidak selemah yang dibayangkan. Saroye ini bahkan tidak bisa mengalahkan Kaisar Piton Darah dalam waktu singkat. Qin Chen mengerutkan kening sambil melihat pertempuran di depannya. Terlalu kasar. Anda hanyalah seorang kaisar puncak di tahap awal. Meskipun Anda tampaknya memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan metode yang tak ada habisnya,
Anda adalah binatang komodo yang terkenal, dan Anda hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Dalam hal pemahaman hukum langit dan bumi, Saroye ini masih pada level yang sangat rendah, jauh lebih buruk daripada Kaisar Piton Darah. Pantas saja dia begitu lemah. Kearifan Qin Chen sedemikian rupa sehingga dia bisa melihat kelemahan Saroye tempat instan. Sepertinya saya masih harus menemukan cara untuk mengajari Saroye tentang hukum dan meningkatkan kemampuannya, pikir Qin Chen dalam hati. Qin Chen sedang memikirkan hal ini. Di loteng di kota Nanyuan, Presiden Zuo School terlihat lebih jelek. Dia tidak sabar untuk mengirim pesan lagi, Centui, lakukan juga dan coba kekuatan anak itu. Presiden. Kaisar Lipan sedang menyaksikan pertempuran dari ketinggian, dan dia bergerak tiba-tiba ketika menerima perintah dari Presiden Zuo School. Kematian. Sosoknya seperti hantu, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan sambil mengejek, seolah-olah dia telah melarikan diri ke dunia lain. Kaisar Lipan telah menghilang. Dia juga mengambil tindakan. Kelopak mata Kaisar bergerak-gerak liar di mata banyak penonton. Anak itu dalam masalah. Kaisar Lipan dan Kaisar Piton Darah keduanya adalah wakil presiden dari masyarakat tengkorak dan tulang. Kedua orang ini terkenal di kota Nanyuan, dan banyak ahli tingkat Kaisar telah tewas di tangan mereka. Di antara mereka, Kaisar Lipan terutama menggunakan serangan dingin, dan metode pembunuhannya bahkan lebih baik daripada Kaisar Piton Darah. Ledakan. Sesaat, sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, serangan dingin yang mengerikan diam-diam muncul di belakang Qin Chen. Lawannya seperti serangga dingin yang beracun, dan tiba-tiba melancarkan serangan yang tak terhindarkan. Tidak bagus. Luona, yang bersembunyi di samping Qin Chen, ketakutan sesaat, pikirannya menjadi kosong, dan pemikirannya berhenti dalam sekejap. Dia melihat serangan dingin yang tampaknya telah melampaui jarak waktu dan ruang. Itu sudah tiba di belakang Qin Chen dalam sekejap. Saat dia melihat serangan itu, semuanya tampak terbalik. Dalam hal metode pembunuhan, Kaisar Lipan jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Blood Python. Sayangnya, dia bertemu Qin Chen. Saya khawatir Saroye membuang-buang waktu, dan dia benar-benar datang ke sini untuk mencari kematian. Qin Chen merasakan serangan Kaisar Lipan di belakangnya. Di mata Rona, sepertinya masa depan telah terjadi, dan serangan itu tidak bisa diubah sama sekali. Dalam persepsi Qin Chen, itu sama lambatnya seperti siput. Qin Chen tampak acuh tak acuh, melambaikan tangan kanannya, dan melihat ke belakang dengan santai. Berdengung. Telapak tangannya langsung menembus kehampaan mengerikan yang sepertinya tak terhindarkan, dan bersentuhan dengan kekuatan dingin yang datang dari Kaisar Lipan. Kaisar Lipan muncul dari kehampaan, dan matanya tiba-tiba melebar. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi menghancurkannya, dan senjata kekaisaran gelap di tangannya bersentuhan dengan tangan besar Qin Chen, tentara kekaisarannya seperti tahu yang rapuh. Seperti telur yang menabrak gunung, pecah dan hilang dalam sekejap. Kemudian telapak tangan ini menembus tubuh Kaisar Agungnya. Tubuh Kaisar Lipan tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan dia menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan Qin Chen menembus tubuhnya dengan mudah, seperti menusuk selembar kertas. Kaisar Lipan membeku di udara, muncul dari kehampaan, dan kemudian menatap dadanya dengan kaget. Ada lubang gelap di dadanya, seolah ada sesuatu yang diambil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa hati kaisarnya benar-benar telah jatuh ke telapak tangan Qin Chen di depannya. Sekejap, hati Kaisar Lipan diambil oleh Qin Chen. Seluruh adegan sunyi, dan banyak orang tidak menyadari apa yang terjadi. Baru setelah mereka melihat tubuh hampa Kaisar Lipan dan hati Kaisar di tangan Qin Chen, mereka menyadari bahwa pertarungan sebelumnya antara keduanya telah berakhir. Kaisar Blood Python yang melawan Saroye di kejauhan juga berhenti bertarung dan melihat pemandangan di kejauhan dengan ngeri. Dia memiliki hubungan hidup dan mati dengannya, dan mereka telah bekerja sama berkali-kali. Kaisar Lipan, yang juga dia kagumi, hatinya terkoyak hanya dalam satu pertemuan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan gelap, hatimu memang gelap. Qin Chen memandang hati Kaisar dengan cahaya gelap mengalir di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, di hadapan semua orang, dia menggunakan sedikit tenaga dengan tangan kanannya dan mencubitnya di tempat. Tidak.
Kaisar Lipan meraung ngeri. Bab 5768. Karakter horor. Berhenti. Presiden Zuoskul, yang menonton dari kejauhan, juga terkejut. Dia bergegas keluar, tetapi tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, orang kuat seperti Qin Chen mengambil tindakan terlalu cepat. Engah. Hati Kaisar Lipan hancur dan meledak, seperti telur yang rapuh, meledak seketika. Ya Rosa, berikan. Qin Chen mengangkat tangannya, dan hati Kaisar yang hancur langsung jatuh di depan Saroye. Saroye tercengang, apa yang terjadi? Tanpa sadar, dia membuka mulutnya dan menelan hati Kaisar. Gudong. Hati Dao Agung, yang berisi kekayaan prinsip Dao, ditelan ke dalam perut Saroye. Tiba-tiba, hatinya dipenuhi dengan kekayaan prinsip Dao. Perasaan kenyang dan kepuasan langsung memenuhi selera Saroye. Dan kekayaan ini memurnikan dan menyerap kekuatan hukum agung. Klan Komodo adalah klan monster bintang di Laut Kosmik. Mereka sangat kuat bahkan dapat memurnikan mineral bintang. Hati Kaisar secara alami dapat mengkonsumsinya dalam jumlah besar jika diberikan waktu tertentu. Engah. Hati Kaisar meledak seperti buah di mulut Saroye. Dua aliran nafas panjang keluar dari lubang hidung Saroye, menunjukkan ekspresi puas dan mabuk. Dingin. Ini sangat keren. Bukannya dia belum pernah menyempurnakan hukum Kaisar sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini ketika hukum itu langsung dihancurkan dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Tidak. Kaisar Lipan menyaksikan dengan ngeri saat hati Kaisar yang hancur ditelan oleh Saroye. Tubuhnya perlahan roboh dalam sekejap, dan napasnya terus menurun. Hati Kaisar adalah inti dari tubuh Kaisar, yang mewujudkan semua kekuatan Tao dari Kaisar manapun. Setelah hati Kaisar hancur, badan Kaisar hukum yang semula kental akan perlahan-lahan runtuh, wilayahnya akan jatuh, dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Pada saat ini, ranah Kaisar Lipan terus turun dari Kaisar Puncak pada tahap awal hingga ia mencapai ranah kuasi Kaisar sebelum menghentikan kemundurannya. Matanya penuh keputusasaan. Karena kehilangan hati Kaisar, dia telah kehilangan semua kultivasinya. Tentu saja, masih ada kemungkinan baginya untuk mendapatkan kembali ranah Kaisar Agung, tetapi kesulitannya sama tingginya dengan naik ke langit. Dan bahkan jika dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke ranah Kaisar Agung, karena kekurangan bawaannya, hampir mustahil untuk kembali ke ranah kekuatan sebelumnya. Setelah meremas hati Kaisar, Qin Chen tampak acuh tak acuh dan tidak lagi memperhatikan Kaisar. Sebaliknya, dia menoleh sedikit dan menatap Kaisar Piton Darah tidak jauh dari situ. Tidak bagus. Seluruh tubuh Kaisar Piton Darah menjadi dingin. Pada saat ini, bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh Dewa Kematian. Kematian akan datang. Sudah berakhir, orang ini mengincarku, larilah. Pikiran Kaisar Piton Darah menjadi kosong. Bertahun-tahun bertarung dan bertarung membuatnya tidak lagi peduli untuk melawan Saroye langsung naik ke langit. Melarikan diri. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam benaknya. Ingin pergi. Qin Chen tersenyum dan melangkah keluar. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Sosok Qin Chen telah menghilang, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Kaisar Piton Darah. Bukankah kamu ingin menguji kemampuanku sebelumnya? Mengapa kamu melarikan diri? Qin Chen terkekeh, dan di mata ketakutan Kaisar Ular Piton Darah, dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya ke depan. Tidak, armor 10.000 sisik. Kaisar Piton Darah meraung, dan meledak, tubuhnya berubah menjadi ular piton raksasa berwarna darah, membentang ratusan juta mil. Tubuh besar itu menyelimuti dunia, menimbulkan darah menakutkan yang tak ada habisnya pasang surut berwarna. Selain itu, sisik-sisik di sekujur tubuhnya berdiri dan melesat keluar. Pada setiap skala, ada rune Kaisar Agung yang menakjubkan bermekaran. Selama pembakaran yang hebat, mereka langsung berubah menjadi baju besi yang mencapai langit, tergeletak tepat di depannya menghentikan serangan Qin Chen. Berjuang keras. Pelajaran Kaisar Centipede sebelumnya membuatnya tidak berani gegabah dan langsung membakar esensinya sendiri tanpa hasil. Selama perlawanan, sosoknya mundur dengan gila-gilaan. Presiden, selamatkan aku. Dia berteriak dengan marah ke kehampaan kota Nanyuan di kejauhan, tampak ketakutan. Berhenti.
Dari langit yang jauh, raungan marah terdengar. Dengan keras, loteng meledak, dan sosok gelap keluar dari loteng. Sosok ini sangat cepat untuk datang ke dunia ini. Itu adalah Presiden Zuo Skull. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk menyembunyikan dirinya lagi dan bergegas ke sini dengan gila-gilaan. Serangan Qin Chen telah menyebabkan dia kehilangan bawahannya seperti Kaisar Chen Tiwei. Jika dia kehilangan Kaisar Piton Darah lagi, kerangkanya akan rusak parah. Itu Presiden Zuo Skull. Dia sebenarnya mengintai di dekat sini. Sudah berapa lama Anda mengamati? Banyak kaisar besar di kota Nanyuan memandangi sosok menakutkan yang berlari ke arahnya dengan kaget, alis mereka berkedut liar. Jika Kaisar Piton Darah dan Kaisar Kelabang terkenal di kota Nanyuan, maka ketua Zuo Skull yang sendirian mendirikan masyarakat tengkorak dan tulang dan menetapkannya sebagai salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, jelas merupakan pemimpin dari seluruh masyarakat. Salah satu raksasa di kota Nanyuan, reputasinya cukup untuk membuat bayi berhenti menangis, dan dia sangat kejam. Melihat Presiden Zuo Skull bergegas ke arahnya, Kaisar Blood Piton menunjukkan sedikit kegembiraan dan ekstasi di kedalaman matanya. Namun, sebelum ekstasi di wajahnya jatuh, dia mendengar suara klik, dia menoleh dengan ngeri dan melihat tangan kanan Qin Chen mengulurkan tangan dan menyentuh armor 10.000 sisiknya. Dan itu tampak seperti pisau tajam menusuknya kertas tisu terkoyak dengan bunyi mencicit. Ledakan. Seluruh formasi armor 10.000 skala runtuh seketika. Mustahil. Pupil Kaisar Ular Piton Darah tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum, rasa sakit di antara alisnya sangat hebat, dan jantungnya berdebar kencang. Armor 10.000 sisik miliknya adalah harta karun yang telah dia sempurnakan selama ratusan juta tahun. Setelah digunakan, tidak akan mudah bagi Kaisar Jangka Menengah untuk menghancurkannya di depannya, armor 10.000 sisiknya rapuh seperti telur di depan batu. Presiden. Dengan panik, Kaisar Piton Darah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghisap darah. Dia berteriak minta tolong dengan cara yang gila dan histeris, dan mundur seperti orang gila. Kenapa kamu melolong, seperti membunuh babi? Qin Chen mengerutkan kening, matanya acuh tak acuh, dan setelah dengan santai menembus armor 10.000 sisik dengan tangan kanannya, dia langsung mengeluarkannya. Puff! Kaisar Piton Darah langsung merasa seolah-olah dia telah tertusuk. Kekuatan di tubuhnya dengan cepat mengalir dan menghilang, dan pandangannya menjadi gelap. Kemudian dia melihat sebuah lubang besar muncul di dadanya di beberapa titik. Lubang itu sangat transparan sehingga dia bisa melihat pemandangan di kejauhan. Apakah hatiku telah tercabut? Mata Kaisar Piton Darah menjadi gelap, dan seluruh kekuatannya dengan cepat menghilang. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat hati kaisarnya telah jatuh ke tangan Qin Chen, berdetak seperti seharusnya. Aku. Bibir Kaisar Piton Darah bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan. Saat hati Kaisar Piton Darah terkoyak, sosok yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul di sebelah Kaisar Piton Darah. Itu adalah Presiden Zuo Skull. Pada saat ini, wajahnya pucat dan dia menatap Qin Chen dengan tatapan suram. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan, tapi dia tetap tidak berhasil. Sobat, aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu melakukan ini padaku, perkumpulan tengkorak dan tulang. Aku tidak tahu bagaimana perkumpulan tengkorak dan tulangku menyinggungmu bawahan masyarakat terlebih dahulu. Rebut mangsa dari masyarakat tengkorak dan tulang saya, lalu hancurkan kerangka saya. Hati Kaisar Agung Hui Centui kini telah menghabisi Kaisar Besar Hati Piton Darah dari masyarakat tengkorak dan tulang saya terlalu berlebihan, temanku. Presiden Zuo Shou memandang hati Kaisar Agung di tangan Qin Chen. Berkata dengan amarah yang tertahan, karena takut menyinggung Qin Chen, dia menghancurkan hati Kaisar Ular Piton Darah itu hingga berkeping-keping. Terlalu banyak. Qin Chen memandang Presiden Zuogu sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, siapa Anda? Saya Presiden Zuogu dari masyarakat tengkorak dan tulang. Presiden Zuogu menarik napas dalam-dalam, apa yang terjadi sebelumnya, mari kita tidak menjelaskan secara detail. Saya ingin tahu bagaimana Anda dapat mengembalikan hati Kaisar kepada saya, Kaisar Piton Darah dari masyarakat tengkorak dan tulang.